Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 10 MIPA. Ini adalah materi terakhir dari bab vektor, yaitu dimana kita akan mempelajari materi ketiga, yaitu operasi vektor secara analitis. Tetapi ini dengan metode kosinus, dimana pada materi sebelumnya kita juga mempelajari operasi secara analitis, tetapi dengan metode urai vektor. Sebenarnya hasilnya sama saja, tetapi hanya berbeda prosedurnya. Oke, mari kita langsung mulai saja operasi vektor secara analitis dengan metode kosinus. Kalian sebelumnya sudah mengetahui tentang dasar-dasar trigonometri di materi sebelumnya, bahwa kosinus itu merupakan salah satu perbandingan pada sisi segitiga ya, yaitu perbandingan sisi samping per sisi miring. Nah, dalam matematika ada pengembangan untuk rumus kosinus sendiri, itu nanti akan kalian pelajari di pelajaran matematika. Di fisika saya hanya akan menyajikan persamaannya saja. Jadi misalkan ada dua vektor ya, F1 dan F2, yaitu seperti gambar berikut. Nah, yang F1 sejajar dengan sumbu X dan yang F2 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan besar dan arah ya resultan vektor F1 tambah F2 dan F1 dikurangi F2 menggunakan rumus kosinus. Nah, jadi ini metode analitis yang menggunakan kosinus. Kalau yang sebelumnya kan dengan urai vektor ya, yang ini nanti diuraikan, yang F2 jadi Fx dan Fy. Tetapi di sini tidak seperti itu, yaitu langsung menggunakan rumus kosinus. Nah, jadi sebelumnya kita dapat melukiskan F1 ditambah F2, yaitu seperti metode jajar genjang ya, kita satukan pangkalnya begitu. Jadikan satu, lalu kita tarik sebuah resultan dari hasil proyeksinya. Nah, ini sama dengan metode jajar genjang ya. Kalian bisa buka lagi di materi pertama. Nah, menurut persamaan matematika tentang hubungan sisi-sisi ini, menurut persamaan kosinus, nanti itu akan lebih detailnya diajari di bab matematika ya. Yaitu adalah ini. Jadi persamaan resultannya adalah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali sudut ya, ini cos alfa ini sudut yang mengapit antara F1 dengan F2. Nah, ini jadi persamaan ini nanti akan kalian lebih mendalam di pelajaran matematika ya. Jadi saya di fisika hanya menyajikan persamaan kosinusnya saja. Oke. Nah, jadi kalian bisa mencari langsung vektor resultan ya dengan cara persamaan ini. Jadi tidak perlu diuraikan seperti materi sebelumnya. Tetapi metode ini bisa digunakan, kalian tinggal milih yang mana gitu. Nah, langsung saja. Jadi kalau misalkan F1 min F2, ini kita ada vektor F1, lalu tadi ada F2 seperti ini ya, kita jadikan satu. Nah, bila kita menggunakan sudut alfa yang ini, jadi ketika F1 dan F2 dijadikan satu, tetapi kalian perlu diingat bahwa min F2 seharusnya F2 ini berlawanan arah ya. Tetapi di sini kita juga bisa menggunakan F2-nya tetap. Jadi arah F2-nya tetap seperti yang diketahui di soal. Maka persamaan yang akan kita gunakan adalah tanda ini menjadi negatif. Ya, F1 kuadrat plus F2 kuadrat dikurangi. Nah, ini bila mana kalian tidak mengubah arah F2-nya. Jadi F1 dan F2-nya sama dengan F1 plus F2 ya. Jadi kan ini bentuk ini sama dengan yang F1 plus F2. Paham ya? Waspada di sini. Nah, tetapi kalian juga boleh sesuai dengan aturan vektor ya, yang secara grafis itu. Jadi boleh min F2-nya seperti ini. Nah, jadi ada dua. Boleh F1 F2 begini, tapi menggunakan persamaan ini, atau F1 min F2 seperti ini, di mana sudutnya ini berarti 180 minus alfa. Ya, karena segini itu kan 180 ya, sudut pelurus. Nah, berarti segininya 180 dikurangi alfanya. Nah, kalau kalian menggunakan yang F1 dan min F2 yang ini ya, ini perhatikan ini dan ini, maka persamaan kosinusnya menggunakan yang bawah. Nah, yang ini. Ya, dengan tandanya sama-sama positif. Kalau kalian bingung jadi begini, ini kalian bisa menggunakan persamaan yang ini atau yang ini. Untuk yang dikurangi ya, untuk yang resultannya itu dikurangi. Jadi bisa yang tandanya negatif atau tetap positif. Konsekuensinya kalau tandanya negatif, kalian F1 F2-nya tetap seperti pada yang diketahui ya. Jadi F2-nya tidak dibalik begitu.
ya. Tapi kalau nanti F1 min F2 dibalik seperti ini, berarti sudutnya pakai yang bawah ini. Intinya, sudut cos ini adalah sudut yang mengapit, ya. Kalian bisa lihat, sudut alfa ini adalah yang mengapit kalau F2-nya begini. Ya. Tetapi sudut 180 min alfa itu bila min F2-nya ke bawah. Lah Pak, nanti gimana hasilnya? Sama saja, ya. Menggunakan persamaan ini atau ini sama saja. Ini khusus yang F1 min F2. Kalau yang tadi yang dijumlah itu hanya satu saja persamaannya, ya. Yang tandanya ini positif. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan arahnya? Nah, arah dari resultan tersebut. Nah, misalkan tadi ya ada vektor F1 dan F2. Nah, ini resultannya. Nah, bagaimanakah menentukan arahnya? Misalkan arahnya berapa derajat, ya, ini alfa 1 terhadap F1. Atau bisa juga berapa derajat terhadap F2, yaitu alfa 2. Jadi arahnya nanti bisa terhadap siapa? Nah, resultan ini arahnya terhadap siapa? Terhadap F1 atau F2. Nah, ini menggunakan persamaan sinus. Ini persamaannya Fr per sin alfa. Ini alfa itu berarti yang sudut mengapit di antara kedua vektor F1 F2, sama dengan F2. Ini F2-nya per sin alfa 1 berarti sudut yang mengapit. Jadi gini ya, ini lah sudut yang mengapit ini. Lalu F1 per sin alfa 2. Nah, sudut yang mengapit ini. Jadi kayak cagak gitu ya, kayak apa? Belakangnya kan F1, nah ini cagaknya alfa 2 gitu. Kalau F2, ini cagaknya alfa 1. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan saya berikan latihan soalnya. Nah, sebelumnya kalian di materi kedua diajari bahwa mencari arah itu dengan ini ya, tangannya ya, tangan ini, atau dengan resultannya dengan akar F1 kuadrat plus FY kuadrat yang seperti persamaan Pitagoras. Ya betul, memang sama saja. Karena apa? Karena itu bila yang terbentuk ya, ini bentuknya adalah 90 derajat. Jadi kenapa? Karena ini ya, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita substitusi ya, substitusi ke persamaan yang tadi ini, yang sebentar ya, yang ini. Nah, ini yang ini ya. Cos 90 maka hasilnya 0. Ya. Berarti apa? Hasilnya tinggal sisa F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Begitu ya. Jadi kalau sudutnya 90 derajat yang membentuk siku-siku seperti itu, jadi ininya 0. Ya, karena cos 90 nilainya 0. Nah, kita kembali lagi ke slide tadi. Jadi ini ya. Jadi bila 90 derajat maka resultannya tidak persamaan, tidak seperti panjang tadi itu, tapi langsung saja F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Ya, karena nilai cos 90-nya 0. Ya, mudah ya. Lanjut. Nah, sekarang akan saya bahas contoh soal. Misalkan ada F1 dan F2 seperti ini. Tentukan besar arah resultan F1 F2 dan F1 min F2. Baik, kita simak. Yang pertama F1 dan plus F2 dulu ya. Nah, F1 ditambah F2 ya. Ini tadi. Nah, kalian harus paham bahwa pangkalnya dijadikan 1 ya, dijadikan 1. Nah, tadi ini kan ini ya, 37 gini ya. Nah, jadikan 1. Lalu kita proyeksikan sama seperti metode jejar genjang. Nah, kita dapatkan vektor resultannya seperti ini. Nah, pertanyaan saya, sudut apitnya berarti yang ini kan? Nah, itu berapa? Ya, sudut apitnya berarti kan ini. Ya, bukan 37. Ya, ingat, sudut yang di cos itu, yang di persamaan cosinus itu adalah sudut apitnya. Ingat, sudut apit. Sudut apit antara F1 dengan F2. Nah, jadi itu 143 ya, karena 180 dikurangi 37. Nah, kalau sudah tinggal kita substitusikan ke persamaan cosinusnya ya. Kalian bisa simak sendiri ini. Nah, untuk arahnya kalau seperti ini sangat mudah ya, tidak perlu menggunakan rumus sinus yang tadi. Tetapi kita bisa lihat, oh ini kan 90 derajat nih ya, ini. Nah, ini 90 derajat toh. Nah, kalau ini 90 derajat, ini 143, berarti ini 53 derajat. Jadi bisa kita jawab arah FR-nya kalau terhadap F1 ini 90 derajat, kalau terhadap F2 53 derajat. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang untuk yang F1 min F2. Cara pertama, nah ini tadi. Cara pertama tadi menggunakan apa? Yang
ininya tetap ya. Jadi F2-nya tetap seperti ini, tidak dibalik min F2 begitu. Ya, nah sama kan? Nah, sama seperti tadi, tetapi kita menggunakan tanda negatif di sini. Nah, itu bedanya. Ya, ini cara satu tadi yang saya jelaskan tadi itu ada dua rumus kan? Nah, kalau menggunakan sudutnya itu yang terhadap F2-nya sama dengan plus F2, maka ini tandanya negatif ya. Nah, dengan catatan sudut apitnya ya tetap ini ya, F1 dan F2. Hasilnya 17,1 Newton. Atau, nah ini cara kedua. Nah, ini cara kedua. Kalau cara kedua berarti F min F2-nya dibalik ya. Nah, ini F1. Nah, tadi kan F2 ke sini. Nah, kita balik. Nah, ini min F2. Paham ya? Itu bedanya. Nah, berarti sudut apitnya ini sama-sama 37 derajat. Kok bisa, Pak? Ya karena ini adalah sudut bertolak belakang ya, jadi sama. Maka persamaannya bukan yang tandanya negatif, nah, tetapi yang positif. Ya, jadi kamu bisa boleh untuk yang negatif ya, untuk yang dikurangi, yang F1 min F2, itu kamu bisa menggunakan dua persamaan ya, atau dua rumus. Kalau yang negatif itu seperti tadi, kalau yang tandanya ininya positif, maka ininya harus dibalik ya. Vektor yang negatif harus dibalik arahnya gitu. Ya. Nah, hasilnya sama kan? Nah, mau pakai cara satu atau cara dua untuk F1 min F2 silakan. Nah, sekarang tandanya. Nah, ini tandanya maaf, arahnya ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan arah resultannya? Kalau ini misalkan 37 derajat segini, maka ini terhadap F1 berapa, terhadap min F2 berapa ya. Kita bisa menggunakan persamaan yang sinus tadi, F2, berarti ini F2 yang ini ya, per sin alfa 1, karena kan ini set. Nah, ini berarti sudutnya ini ya. Yang ini berarti cagaknya ya, cagak belakangnya gitu. Terus ini FR ya. FR ini, maka sudutnya ini 37 ya. Nah, kita selesaikan sin alfa 1 sin 37. Nah, kita dapatkan sin alfa 1 yaitu adalah inverse dari 0,35. Ini kalau kalian menggunakan fungsi inverse pada kalkulator ya, nanti kita dapatkan sudut 20,5 derajat. Kalian kalau misalkan agak kesulitan menggunakan persamaan inverse ya, kalian bisa menggunakan kalkulator, yaitu bisa dengan cara klik tombol shift ya di kalkulator yang saintifik ya. Kalau kalkulator biasa mungkin tidak ada menu inverse yang shift itu. Nah, kalau kalian masih bingung bagaimana menggunakan kalkulator untuk mencari inverse dari nilai trigonometri, nah kalian bisa cari tahu ya, browsing ataupun nanti tanya saya langsung begitu. Oke. Jadi kita dapatkan arah sudut resultan ini yaitu ini ya, 20,5 derajat berarti yang ini terhadap F1 dan 16,5 derajat terhadap min F2. Lupa ini dari mana 16,5? Ya gampang ya, 37 dikurangi 20,5. Berarti kan segini 16,5. Ya, saya rasa seperti itu untuk penjelasan di materi ketiga tentang bagaimana menggunakan rumus kosinus untuk menentukan resultan vektor secara analitis. Oke. Nah, silakan setelah ini kalian bisa kerjakan 4 soal sebenarnya. Ini ada 4 soal ya, tapi soalnya cuma 1 ya. Kalian menggunakan rumus kosinus, silakan kalian tentukan ini ya, F1 tambah F2, F1 tambah F3 dan seterusnya. Nah, ini yang C dan D, karena ini dikurangi, kalian boleh menggunakan yang cara 1 atau cara 2 ya. Silakan boleh, karena hasilnya sama saja. Yang ini ya, yang dikurang. Mau menggunakan yang tandanya positif atau yang tandanya negatif tadi ya, seperti yang saya ajarkan sebelumnya. Baik, simak lagi ya, pahami lagi. Kalian bisa ulang-ulang video ini sampai paham, bertanya kepada saya juga boleh, dibaca lewat PDF-nya juga boleh. Oke, silakan dikerjakan soal ini, difoto, diupload di sistem daring e-fisika kita. Begitu ya, anak 10 IPA, saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.